Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Purbaya di pelajaran English Lesson. Oke, anak-anak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, materi kita kali ini berkaitan dengan video yang pernah saya berikan sebelumnya, yaitu mengenai days and months. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai nama-nama hari dan bulan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hal yang sangat berkaitan dengan hari dan bulan. Apa itu? Yaitu adalah angka. Ketika kita berbicara mengenai bulan, bulan itu dalam setiap bulan ada beberapa hari. Ya, rata-rata antara 28, 29 sampai 31. Ya. Nah, angka-angka ini tidak bisa kita sebutkan dengan cara yang biasa. Oke, cara yang biasa itu yang seperti apa sih, Pak? Cara yang biasa itu ya seperti 1, 2, 3, 4. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia kita mengatakan tanggal berapa sih? Tanggal 1 Juli. Nah, kemerdekaan Indonesia kapan sih? 17 Agustus. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kita ke dalam bahasa Inggris, angka-angka ini tidak bisa kita sebutkan dengan cara seperti tadi. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunakan yang namanya that's right, ordinal numbers. Ordinal numbers ini apa sih, Pak? Ordinal numbers ini dalam bahasa Indonesianya bisa kita katakan sebagai nomor urut. Nah, nomor urut ini bisa kita gunakan dalam berbagai macam hal, ya. Tapi untuk menyebutkan jumlah kita tidak menggunakan ordinal number. Biasanya, ya, angka-angka biasa yang tadi itu kita gunakan dalam matematika. 5 tambah 7 seperti itu, ya. Nah, ordinal number ini digunakan untuk apa sih, Pak? Nih, yang pertama kita bisa gunakan untuk grade. Nah, misalkan kalian di kelas berapa? Kelas 2. Oke, kita mengatakan sebagai second grader. Lihat, second grader ini artinya adalah kelas 2. Mana, Pak, yang nama bahasa Inggrisnya 2 tuh? Second. Nah, yang kalian ketahui kan angka 2 itu kita mengatakannya 2. Nah, tapi untuk kelas grade ataupun peringkat kita menggunakan kata second, artinya sama, kedua seperti itu. Lalu untuk apa lagi, Pak? Banyak. Nah, satu lagi contohnya itu adalah untuk date. Nah, ini yang berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya, date ini artinya tanggal. Oke. Nah, ini lihat, 1st of July. Nah, bukan bahasanya, angkanya itu kita tuliskan sebagai 1, ada ST kecil di atasnya, apostrof. Lalu ada July, 1st of July. Ini dibaca bukan 1 July, no. Ini dibaca 1st of July. Seperti itu, ya. Bisa dipahami penggunaan dari ordinal number ini, ya. Yang pertama untuk grade, ya, peringkat atau kelas. Lalu kita juga gunakan untuk date atau tanggal. Nah, ini sangat penting sekali. Pak, terus gimana? Nah, kita cukup mengetahuinya angka-angka ini dari angka 1 sampai angka 31. Karena berkaitan dengan pelajaran tanggal atau bulan tadi. Nah, karena dalam setiap bulan biasanya hanya ada 31 hari. Seperti itu. Yuk, kita mari lanjut. Ini dia. Sebagai contoh yang pertama, ketika kita menanyakan ulang tahun, when is your birthday? Nah, kita bisa menjawabnya dengan, kalau tidak mau mengatakan tanggalnya, kita bisa mengatakan my birthday is in May. My birthday is in May. Tapi kalau ingin mengatakan secara lengkap, kita bisa mengatakan my birthday is on May 21st. Ya, 21st. Tuh, ingat, ini bukan 21. Ingat, ya, untuk penanggalan kita menggunakan ordinal number atau nomor berurutan, nomor urut. Oke. My birthday is on May 21st. Lalu ada lagi, my birthday is on the 21st of May. Ini sama saja artinya, ya. Yang kedua ini, yang my birthday is on May 21st atau my birthday is on the 21st of May, ini sama saja artinya, ya. Ulang tahunku ada pada bulan Mei tanggal 21, atau aku ulang tahun pada 21 Mei. Seperti itu. Maknanya sama, memberitahukan tanggal lahir kita. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, oke. Nah, lihat. Ini kalian bisa perhatikan di samping saya. Nah,
ordinal number sini ada, saya tuliskan sampai 31 ya. Yang pertama ada first, lalu ada second, third, fourth. Nah, coba kalian perhatikan. Setelah angka 3 ya, ujungnya semua sama, ditambahkan huruf TH. Nanti berubah laginya itu ketika angka 21. Ketika angka 21 itu kembali lagi menjadi 21st, 20 ke 1. Seperti itu. Lalu ada 22nd, 22, 24th, 23rd, 25th, 26th, 27th, terus sampai seterusnya, 29th, 30th, 31st. Seperti itu ya. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Oke, ini angka-angkanya ya. Ini untuk ordinal numbers. Untuk tanggal dan juga grade. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, ciri-cirinya lagi, kalian bisa melihat biasanya di angkanya ini, kita tahu ini ordinal number atau bukan, biasanya di ujungnya tuh ada huruf ST, ND, RD, TH. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Yuk, kita lanjut. Tadi pada ketika kita menanyakan ulang tahun, ada yang menjawabnya my birthday is in May, lalu ada my birthday is on May 21st. Nah, ada penggunaan in sama on. Kok bisa beda, Pak? Bisa. Ini yang kita gunakan adalah preposition of time. Nah, preposition of time ini yang mana sih, Pak? Oke. Preposition of time ini artinya preposisi waktu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi ada dua penggunaan. Ada yang menggunakan in, ada yang menggunakan on. Nah, yang in ini khusus digunakan jika kita hanya menggunakan nama bulan. Kalau on itu kita menggunakan date, tanggalnya, ataupun harinya. Nah, sebagai contoh yang in, month, untuk bulan saja. I will go to Japan in June. I will go to Japan in June. Lihat, dia hanya menggunakan nama bulan. Tapi kalau on, kita menggunakan date ataupun day. Contohnya nih, I will go to Japan on 1st of June. I will go to Japan on the 1st of June. Saya akan pergi ke Jepang pada Juni tanggal 1. Nah, ataupun untuk untuk hari on ini ya. Misalkan I will go to the beach on Monday. Nggak boleh in, harus on. I will go to beach on Monday. Seperti itu. Ini penggunaan dari in dan on prepositionnya. Sebelumnya kan kita tahu in atau on ini kan untuk tempat ya. In di dalam, on di atas. Nah, tetapi preposition ini juga bisa kita gunakan untuk keterangan waktu. Seperti itu. Dan fungsinya seperti di samping sini ya. In untuk month, on untuk date atau day. Oke. Lanjut. Oke. Well, itu tadi penjelasan singkat mengenai ordinal numbers. Oke, itu tentang ordinal numbers ya. Singkat saja pelajaran tetapi sangat padat sekali karena berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Ingat, sebagai penutup, ordinal number ini digunakan untuk grade ataupun untuk date ya. Nah, penggunaannya sedikit berbeda dengan angka yang seperti biasanya ya, dengan ditandai ujungnya ST, ND, RD ataupun TH ya, dengan pembacaan yang tentu saja sedikit berbeda. Nah, lalu kita juga sudah belajar mengenai preposition of time-nya ya, penggunaan preposisi waktunya yaitu on dan in. In digunakan untuk bulan, hanya untuk bulan ya, ataupun tahun. Kita bisa menggunakan untuk tahun juga, untuk yang lebih general. Lalu untuk on itu kita gunakan untuk yang lebih spesifik yaitu date ataupun day. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jika belum bisa dipahami, kalian bisa mengulang kembali videonya dari awal. Thank you very much everyone. Sekian dari saya pembelajaran tentang ordinal number dan prepositionnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kamu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.